UJ Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bimaghfiratihi tuzilus sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina ila ahsanil amal wa ila ahsanil qaul. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwani wa akhawati fillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwani wa akhawati fillah, dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Atakum Ramadan syahru barakatin yaghshakumullahu fihi fayunazzilu bihi rahmah wa yahuttul khati'ata wa yastajibu fihi ad-du'a wa yanzurullahu fi ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullahu min anfusikum khaira wa inna syaqiyya man hurima fihi min rahmatillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Atakum Ramadan syahrun barakah, telah datang kepadamu yakni Ramadan, bulan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan berkah ini wahai ikhwah? Kata Imam Nawawi, berkah itu adalah thubutul khair wa kasratuhu, menetapnya kebaikan dan pelipat gandaan kebaikan di baliknya. Ada penambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan berkah. Maka Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Kenapa Ramadan dinamakan dengan bulan keberkahan? Dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghshakumullahu fihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengunjungi kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan ini Allah mengunjungi hamba-hambanya yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian fayunazzilu bihi rahmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Wa yahuttul khati'atah, kemudian mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Wa yastajibu fihi ad-du'a, kemudian Allah mengampuni, mengabulkan semua doa-doa hambanya. Wa yanzuru ila tanafusikum fihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini melihat pada perlombaan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang unik. Pada bulan Ramadan ini, Allah ingin melihat di mana hamba-hambanya yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena Allah selalu melihat dalam perlombaan kita itu. Fa inna laysa lil insani illa ma sa'a fa inna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu tidak punya apa-apa kecuali usaha. Maka usahanya ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ayuhal ikhwah, maka Ramadan ini Allah ingin menuntut kita untuk memperbanyak amal ibadah. Kalaupun kita tidak berlomba-lomba dengan orang-orang lain, kita setidaknya berlomba pada diri kita. Berlomba dalam setiap waktu kita dalam Ramadan ini. Kemarin, tahun Ramadan tahun kemarin, apa prestasi kita dalam ibadah? Maka tahun ini juga harus mempunyai prestasi. Hari kemarin, pada tahun ini puasa kemarin hari pertama, kira-kira apa prestasinya? Maka di hari kedua ini juga harus ada prestasi. Maka ini perlombaan ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yubahi bikum malaikatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah melihat dari perlombaan-perlombaan hambanya itu tadi dalam kebaikan, Allah kemudian membanggakan hamba ini kepada malaikat-malaikatnya. Yubahi,
Allah banggakan, ini hambaku yang rajin dalam beribadah. Ketika Ramadan, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia sering membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, beramal salih, dibanggakan di hadapan para malaikat. Maka kata Nabi SAW, fa'arullahu min anfusikum khaira. Maka tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kalian itu kebaikan-kebaikan saja. Maka Nabi mengajak kita, mari tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada Allah pada bulan yang penuh keberkahan ini. Kebaikan-kebaikan saja, bukan keburukan. Karena kata Nabi, wa inna syaqiyya, karena orang yang merugi itu, siapa orang yang merugi di sini? Man hurima fihi min rahmatillah. Mereka yang tidak dapat rahmat Allah dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Artinya, mereka menyia-nyiakan keberkahan, menyia-nyiakan kebaikan yang diturunkan Allah, kasih sayang yang diturunkan Allah pada Ramadan ini. Itulah orang-orang yang merugi. Ikhwati fillah, maka jangan biarkan keberkahan itu berlalu begitu saja. Maka kita lihat tadi dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, di mana di dalamnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa hamba-hambanya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa ada 3 golongan orang-orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Itulah dia golongan orang-orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Dan didukung dengan hadis ini, Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang berpuasa pada bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fillah. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan 5 khisalin lam tu'tuha ummatun qablaha." Kata Nabi SAW, ada 5 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatku pada bulan Ramadan ini, yang mana kemuliaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa kemuliaan-kemuliaan yang terdapat pada umat Rasulullah SAW? Maka yang pertama kata Rasulullah SAW, khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Kemuliaan pertama yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW pada Ramadan adalah bau mulutnya umatku, kata Nabi. Ketika berpuasa, itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Maka menurut para ulama, bau mulut yang seperti apa? Orang-orang yang dia sudah berusaha ketika sebelum datang azan subuh, setelah sahur dia sudah bersiwak, setelah sudah membersihkan giginya, maka selama hari berpuasa itu bau mulutnya karena tidak masuk apa-apa ke mulutnya, maka itu di sisi Allah luar biasa. Harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian yang kedua, apa kemuliaan yang didapat oleh umat Rasulullah SAW pada puasa Ramadan ini? وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَ حَتَّى يُفْتِرُوا. Para malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berpuasa ini sampai datang waktu berbuka. Masya Allah. Luar biasa. Malaikat yang berdoa. Malaikat la ya'sunallah. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Taunya cuma taat. Mereka berdoa kepada Allah, meminta ampun untuk kita yang berpuasa. Luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa. Sampai waktu berbuka. Lalu apa kemuliaan selanjutnya? Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqul. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi syurga, tempat kembalinya orang-orang yang rajin berpuasa ini. Sudah ada syurga khusus untuk dia. Allah hiasi setiap hari dan berkata kepada syurga ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yushiku ibadiyas salihun ayyulqaw anhumul mu'nata wal adha wa yasiru ilaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yushiku, hampir tiba saatnya hamba-hambaku yang salih, yang di dunia dia rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan. Dia rela meninggalkan makanan hal-hal yang halal. Kalau meninggalkan yang haram itu sudah biasa bagi orang-orang mukmin, bagi orang muslim. Meninggalkan khamar, meninggalkan makanan-makanan yang haram, itu sudah biasa dan harus.
Tapi perkara meninggalkan yang halal ini, benda itu halal, minuman itu halal, tapi dia tahan untuk berpuasa. Inilah keistimewaannya orang-orang yang berpuasa. Dia tinggalkan itu untuk Allah. Maka kata Allah, kepada surga ini akan datang hambaku yang soleh, yang dia rela meninggalkan kenikmatan di dunia untukku, kata Allah, akan datang kepadamu. Maka disuruh surga itu bersiap-siap untuk menyambut orang soleh yang berpuasa ini. Lalu apa yang didapatkan oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada puasa Ramadan ini? Wa tusfadu fihi maradatul jin fala yakhlusuna fihi illa ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini dibelenggunya jin-jin jahat sehingga dia tidak bisa mengganggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya. Lalu apa kemuliaan selanjutnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Kemudian orang yang berpuasa ini akan diampunkan dosanya pada akhir malam. Kemudian para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadar? Wahai Rasulullah, apakah ini yang dimaksud dengan lailatul qadar? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, walakinnal 'amil innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi ini adalah balasan. Bukankah orang yang sudah berbuat kebaikan akan mendapat balasan dari perbuatannya? Artinya, ini hadis berkaitan dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka ini hadis pendukungnya. Orang yang berpuasa pada akhir malam, Allah akan ampunkan dosa-dosanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ini dia berpuasa, nanti malam dia diampuni dosanya oleh Allah. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati fillah. Maka kalau kita lihat keistimewaan, kemuliaan Ramadan ini luar biasa. Ada banyak keberkahan di dalamnya yang Allah datangkan. Maka sangat sayang rasanya kita melewati kemuliaan demi kemuliaan, keberkahan demi keberkahan ini begitu saja. Sudahlah. Lupakan hal-hal yang tidak berguna. Lupakan hal-hal yang banyak menghapus dosa, menghapus pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini. Berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat atau mencari-cari kesalahan-kesalahan kita sesama mukmin. Hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula dzur wal 'amali bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika berpuasa tapi belum bisa meninggalkan perkataan yang buruk dan pekerjaan-pekerjaan yang buruk itu juga, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk memberikan pahala karena dia telah meninggalkan lapar dan hausnya. Artinya tidak mendapat apa-apa dari puasanya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan qaulaz zur wal amali bih. Maka pilihan kita pada bulan Ramadan ini, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Diam kita sambil berzikir, diam kita sambil kita merenungi apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, musibah demi musibah yang Allah berikan kepada kita ini kita renungkan. Itu lebih baik ketimbang kita berbicara yang buruk-buruk, mencaci maki, akhirnya salah menyalahkan antara satu sama lain, gugur semua pahala-pahala puasa kita, malah kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ikhwani wa akhwati fillah. Maka mudah-mudahan ini baru Ramadan kedua ini. Belum terlambat bagi kita. Ada banyak lagi hari-hari Ramadan ke depannya. Jangan kita sia-siakan. Kita berikan target. Kita dekati Al-Quran. Kita biasakan mulut kita membaca Al-Quran. Jiwa kita jiwa Al-Quran. Fikiran kita fikiran Al-Quran. Kita hiasi rumah kita. Nawwiru buyutakum bis-salah wa qiraatil Quran, kata Nabi. Kita terangi rumah kita dengan banyak solat, dengan banyak baca Quran. Ini kesempatan kita dianjur berdiam di rumah, maka diam kita jangan sampai diam yang tidak memberikan manfaat. Diamnya kita di rumah, kita membuat diri kita produktif dalam ibadah. Diam kita di rumah membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran. Diam kita di rumah membuat kita semakin mengembangkan ilmu agama kita, agar kita beramal dengan ilmu, agar amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan kita tidak terbuang sia-sia dan kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat agar kita mendapat berkah-berkah Ramadan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.